Rahul terlihat mengadakan upacara kremasi istrinya sendirian. Padahal seharusnya tradisi semacam ini selalu mengundang banyak massa di negara India sana. Atau mungkin orang-orang sudah pada pulang. Tapi kan apinya belum mati, yang berarti acara ini belum selesai dan seharusnya masih banyak orang yang berkumpul di sini. Jika Anda sedang lari pagi bersama istri Anda yang sedang hamil, ingatlah jangan lupa untuk membawa sebuah kursi kayu seperti ini. Ya, untuk jaga-jaga jikalau Anda letih di tengah perjalanan. Ya, karena tidak mungkin kursi kayu yang bagus seperti ini disediakan oleh pemda setempat di tengah rerumputan alang-alang seperti ini. Dan ada yang ganjil di sini. Mereka berdua tidak terlihat berkeringat dan sepatu Rahul yang masih dalam keadaan bersih menunjukkan bahwa mereka istirahat terlebih dahulu sebelum berolahraga. Atau mungkin inilah bentuk olahraga mereka berdua. Para suster di rumah sakit yang terlihat berkerumun seolah tidak ada satupun dari mereka yang pernah melihat bayi sebelumnya. टीना बहुत क्रिटिकल है राहुल, उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है। हमने बहुत कोशिश की राहुल, मगर उसकी इंटरनल ब्लीडिंग इतनी बढ़ गई थी कि Berikut adalah gejala pendarahan internal atau pendarahan dalam. Di antaranya ada mati rasa, sulit berbicara, gangguan penglihatan dan pendengaran, dan bla 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 bla. Dan jika Anda melihat kondisi Tina, मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी मुझे जाने। sepertinya ia baik-baik saja. मैं ये 8 चिट्ठियाँ आपके पास छोड़ के जा रही हूँ। Penderita pendarahan dalam dengan berbagai gejala yang mengerikan seperti ini seharusnya sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi Tina masih sanggup untuk menulis 8 surat untuk anaknya. Entah bagaimana ia sanggup untuk melakukan hal itu, mengingat salah satu dari surat yang ditulisnya panjangnya hampir 1,5 dis VCD. Dan ya, siapapun akan mengalami pendarahan internal jika melahirkan bayi yang besarnya sudah seperti bayi yang berumur 3 bulan seperti ini. Jika diperhatikan, di meja kamar Tina di sebelah sini ada 9 macam obat dalam berbagai bentuk dan kemasan. Dan di meja sebelah sini juga terdapat 13 macam obat dalam berbagai bentuk dan kemasan. Salah satunya adalah Cherikov, dan ini adalah obat batuk. Entah apa yang dilakukan oleh obat batuk di kamar pasien penderita pendarahan dalam. Maka dapat disimpulkan bahwa Tina bukan meninggal karena pendarahan internal atau pendarahan dalam, melainkan karena keracunan obat. Kamera Anjali bisa melakukan zoom out dan juga melakukan zoom in, walaupun sebenarnya tidak ada siapa-siapa yang mengoperasikan kameranya. Hey, I'm late. मुझे तैयार होना है. मेरे पापा के साथ appointment है. Ketika Anjali mengatakan bahwa ia sudah terlambat, jam di kamarnya menunjukkan bahwa ini adalah jam 4:30, yang berarti kemungkinan ia janjian jam 5. Tapi tahukah Anda, ini jam 4:30 apa? Subuh atau sore? Ini adalah jam 4:30 subuh. Ya, karena ketika Anjali bertemu ayahnya, hari dalam keadaan terang. Sementara Rahul datangnya telat 2 jam. मैं सिर्फ ये 2 घंटे लेट हूँ। Right. ओके। Kalau mereka janjiannya sore, maka seharusnya hari sudah malam jika Rahul datangnya telat 2 jam. Oleh karenanya, orang tua macam apa yang mengadakan janjian subuh-subuh? Orang tua macam apa yang membiarkan anaknya pergi sendirian ke tengah kota tanpa ditemani oleh orang dewasa, walaupun di rumahnya ada si nenek dan pelayan ini? Dan orang tua macam apa yang membiarkan anak perempuannya yang masih berumur 8 tahun berdiri sendirian menunggu di tengah kota selama 2 jam? Dan bukan hanya itu saja, sebelumnya di dalam film ada tulisan seperti ini, sehingga bisa dipastikan bahwa Rahul dan sekeluarga tinggal di daerah Mumbai. Tetapi selanjutnya, Anjali dan ayahnya janjian untuk bertemu di sebuah jembatan di depan bangunan yang bernama Le Howdan Waterfront, di mana bangunan tersebut ternyata bukan berada di Mumbai, melainkan di Mauritius. Dan jarak Mauritius ke Mumbai itu sekitar jauh. Awalnya saya mengira kalau saya telah salah mencari lokasi, tapi setelah saya teliti, ternyata tempat yang bernama Le Howdan Waterfront itu adanya memang cuma di Mauritius. Dan ditambah lagi, di awal film ini ada ucapan terima kasih kepada Pemda setempat, yaitu Pemda Mauritius. Jadi, ya, Rahul mengajak anaknya yang masih berumur 8 tahun untuk janjian bertemu di sebuah tempat yang berjarak 4.688 km dari rumahnya. Dan 200 keanehan untuk itu. Diduga karena bosan sendirian, bantal yang berada di atas kursi ini tiba-tiba saja menghilang dan diperkirakan sedang keluar untuk mencari jodoh. I'm sorry.
Walaupun gagal membawakan pidato, namun setidaknya Anjali masih mungkin mendapatkan hadiah lomba. Setidaknya sebuah sertifikat penghargaan karena sudah menjadi peserta lomba. Namun berkat aksi sang ayah yang malah naik ke atas panggung untuk membantu anaknya, sudah pasti akan membuat Anjali terkena diskualifikasi karena melakukan kecurangan, sehingga membuat ia pulang tanpa membawa hadiah apapun dan kemungkinan dicekal dari lomba-lomba berikutnya. लोगे बेटी, लेकिन अंजलि वो ठीक है ना, क्योंकि उसके पास वो है जो मेरे पास भी नहीं, उसकी माँ की चिट्ठियाँ। Maksudmu Anda tak pernah sekalipun membaca surat yang merupakan warisan terakhir dari istri Anda? Itu kan tulisan yang terakhir kali ditulis oleh istri Anda. Astagfirullahaladzim, emangnya Anda tidak penasaran? Sungguh damai tinggal di sebuah kamar yang memiliki 4.271 jam yang bisa berbunyi. Dan ya, mereka semua bukanlah jam waker, jadi bakalan ramai seperti itu setiap jamnya. Anjali menerima satu surat di setiap ulang tahunnya sesuai dengan wasiat ibunya. Itu berarti termasuk ulang tahunnya yang ke-5, 4, 3, 2, dan 1. Di mana pada umur tersebut sebagian besar manusia belum bisa membaca, melainkan masih belajar untuk menjadi manusia. Bisakah Anda membayangkan apa yang dilakukan oleh Anjali ketika menerima surat ibunya di ulang tahunnya yang pertama? Apa yang bisa dilakukan anak berumur 1 tahun ketika diberi sebuah surat? Karena penasaran, saya lalu mencobanya. Ini adalah Ralin, ponakan saya yang berumur 1 tahun, dan saya akan mencoba memberikan ia sebuah surat. Ini surat, nak. Coba baca. Baca. Bikin apa di sini? Astaga, kenapa dibuang? Yup, kira-kira seperti itulah reaksi anak yang berumur 1 tahun ketika diberi sebuah surat. Oleh karenanya, 5 keanehan untuk setiap surat yang diterima Anjali di saat ia belum bisa membaca. Rahul dan Anjali adalah dua sosok yang sangat terkenal dan berpengaruh di kampusnya. Namun anehnya, tidak ada satupun yang datang untuk menonton mereka berdua dalam bertanding bola basket. Walaupun di sekitar kampus, sudah banyak para mahasiswa yang bertebaran. Oke. Sepertinya saya mengerti kenapa mahasiswa tidak ada yang datang menonton. Entah apa faedahnya berjemur di pantai bagi para gadis-gadis yang sudah terlanjur berkulit gelap seperti mereka ini. Apa mungkin biar hitamnya luntur? Di pertandingan sepak bola ini, Anda dapat melihat bahwa tim kuning memiliki 11 orang pemain, sementara tim merah hanya terdiri dari 9 orang pemain. Jika ditambah kiper, maka total pemain tim kuning menjadi 12 melawan tim merah yang cuma 10 orang. Mereka paham bahwa dalam suatu pertandingan sepak bola ada 22 orang yang sedang bermain di lapangan. Mereka hanya tidak tahu persis berapa jumlah pemain di tiap timnya. Entah bagaimana kejadian di dalam asrama putri ini bisa ada di dalam flashback isi surat Tina. Padahal Tina tidak ada di dalam kejadian ini. Cewek-cewek yang waras tidak akan mau untuk nongkrong di lokasi seperti ini. Karena yang pertama, tempat ini terlalu jauh dari lantai sehingga sulit dijangkau untuk bisa diduduki oleh seorang wanita. Yang kedua, dengan duduk di tempat setinggi ini akan mengurangi kenyamanan karena celah rok mereka akan sejajar dengan arah pandangan mata cowok-cowok yang kebetulan lewat. Dan yang ketiga, tepat di belakang mereka telah tersedia jurang yang menganga yang akan membuat gadis manapun untuk takut dan ogah untuk nongkrong santai-santai di tempat ini. Menegur rektor dengan cara yang seperti itu adalah hal yang wajar. टीना लंदन से वापस आ रही है आज। वो वहाँ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, वाह! इसलिए मैंने उसे कहा कि कॉलेज का आखिरी साल तुम हमारे कॉलेज में। Mahasiswi dari Universitas Oxford yang merupakan universitas nomor 1 di dunia memutuskan untuk pindah di tahun terakhir perkuliahan ke salah satu universitas random yang ada di India. Sungguh sebuah turun kasta dan degradasi yang nauzubillah. Pak Malhotra, Anda yakin putri Anda pindah dari Oxford bukan karena di DO? Si gondrong ini berada di dalam kampus dan berada di luar kampus di saat yang bersamaan. Cara yang sangat normal untuk berjalan. Anda bisa melihat Anjali tidak sengaja menyenggol gagang telepon hingga terjatuh. Namun kemudian gagang telepon itu tiba-tiba secara ajaib kembali ke tempatnya semula. Tina!
Secara random, Anjali bisa menebak dengan tepat kalau yang barusan lewat bernama Tina, walaupun Anjali belum pernah bertemu Tina sebelumnya. हमारे कॉलेज का एक रूल है, देखो, तुम हमारे लिए, इस सारे कॉलेज के लिए. Rahul memberikan tes kepada Tina untuk menyanyikan lagu India untuk mengetahui seberapa Indianya Tina. Sangat aneh karena sebelumnya Rahul dengan jelas bisa mendengar bahwa Tina berbicara dengan menggunakan bahasa India dengan lancar. Jadi, apa susahnya dites menyanyikan lagu India? Kenapa tidak mengetesnya dengan budaya India yang lebih sulit? Seperti Kama Sutra mungkin? Orang ini, ya, dia yang gayanya seperti Mr. Bean. Terlihat masuk ke dalam kelas yang sama dengan Rahul dan Anjali. Namun ketika kelas sudah dimulai, entah orang itu duduk di sebelah mana. Apa mungkin di atas plafon? लेकिन शुरू करने से पहले मैं तुम सबसे कुछ पूछना चाहती हूँ। टीना, तुम हमें बताओ, प्यार क्या है? मी मुझे नहीं पता। Mahasiswi Oxford yang tidak bisa mengungkapkan makna dari sebuah kata yang begitu sederhana. Sepertinya Anda memang di DO ya. Pertunjukan yang dibawakan oleh para mahasiswa ini dilakukan dengan sangat sempurna secara spontan tanpa adanya latihan terlebih dahulu. 20 keanehan untuk itu. तुम्हें नहीं लगता यहाँ पर काफी गर्मी है? No, I'm okay. Panas? Bukankah ini di malam hari? Dan posisi Anda sedang berada di luar rumah. Dan apa yang membuat Anda berpikir jika masuk ke dalam rumah akan membuat terasa lebih dingin? Anda bisa melihat mahasiswa berbaju merah ini berada sejauh 3 anak tangga dari posisi Tina. Namun kemudian, tiba-tiba mahasiswa itu terjatuh hingga berada di dekat Tina. Lilin yang sangat boros karena memendek dengan sangat cepat hanya dalam waktu kurang dari 30 detik. Entah bagaimana di flashback isi surat Tina ini menyatakan bahwa di sini Anjali sedang menangis. Padahal Tina tidak ada di sini dan Rahul sebagai satu-satunya saksi di kejadian ini bahkan menyaksikan bahwa Anjali sedang tersenyum bahagia. Bapak ini terlihat terlalu terobsesi dengan pisang mentah sehingga tidak menyadari dan merasakan bahwa sekarang sedang turun hujan. Tadinya saya mengira bahwa pemandangan yang ada di luar jendela rumah Rahul ini adalah sebuah lukisan. Ternyata tidak. Buktinya, waktu Anjali mulai membaca surat ibunya di luar dalam keadaan gelap. Lalu kemudian, ketika suratnya sudah mau selesai, di luar terlihat terang karena matahari sudah mulai terbit. Mana ada lukisan yang bisa begitu, ya kan? Coba lihat detail ini. Masa iya ini kayak lukisan? Tapi tunggu dulu. Anda membaca surat dari tengah malam sampai pagi? Berarti suratnya sepanjang 6 jam. Lah, berarti dari tadi yang kita saksikan versi light yang sudah disensor-sensor begitu? तुम अपनी माँ का ये सपना पूरा करोगी, अंजलि को अपने पापा की जिंदगी में वापस ले आओ। Tina memberikan tugas untuk menemukan orang yang entah di mana keberadaannya tanpa petunjuk apapun kecuali sebuah foto. Belum lagi, ia meminta untuk mengusahakan agar orang itu mau untuk baku cinta dengan seorang duda beranak satu. Dan tugas itu diberikan kepada anaknya yang masih berumur 8 tahun. Sebuah tugas yang rasanya lebih cocok jika diberikan kepada Badan Intelijen Negara. Di antara surat Tina terdapat sebuah foto yang cukup besar yang entah bagaimana tadinya berada di dalam amplop yang sangat kecil ini. Sebuah siaran langsung yang ditayangkan di televisi tanpa adanya logo siaran langsung maupun logo stasiun TV yang menayangkan acara ini. Rahul terlihat begitu terpesona dengan penampilan anaknya yang turun dari kereta. Ya, walaupun sedari tadi mereka berada di kereta yang sama. 10 poin keanehan untuk berganti agama sesuka hati. Jika terjadi perubahan secara mendadak mengenai rencana pernikahan, maka orang pertama yang berhak untuk diberitahu adalah tentu saja ibu kos di kampus. Orang normal akan memberi setidaknya 10 detik sebelum akhirnya menutup telepon jika lawan bicaranya tidak membalas panggilan di telepon. Namun Anjali membiarkan teleponnya terus aktif selama 120 detik penuh. Ketika sedang membagikan balon, Anjali kehabisan balon ketika Anjali kecil datang padanya. Lalu ia berkata, Oops, sorry. ia lebih memilih untuk mengecewakan seorang anak yang tidak kebagian balon ini. Padahal terlihat dari pantulan kaca, tepat di depan ia duduk, masih banyak balon yang bisa ia ambil untuk diberikan. Anda bisa melihat tepat di sebelah jembatan terdapat 2 buah tenda. Tenda oranye beratap kuning dan sebuah tenda biru beratap oranye. Namun tiba-tiba kedua tenda tersebut melebur menjadi 1 buah tenda berwarna kuning dan beratap oranye. Anda bisa melihat Rahul berlari di atas jembatan dan melewati sekumpulan balon. Walaupun sebenarnya yang Anda lihat barusan hanyalah sebuah mitos, karena tidak ada balon apapun di sepanjang jembatan. Rahul menempuh jarak sejauh 2 km dengan berlari, dan setelah berlari sejauh itu, ia tidak berkeringat.
Nenek Anjali terlihat memegang sebuah kacamata hitam yang tiba-tiba berubah menjadi sebuah kacamata bening yang tidak ada satupun dari kita yang bisa melihatnya. Hanya membutuhkan waktu beberapa menit saja sejak Anjali dan Rahul saling menantang untuk bermain basket, para anak-anak yang ada di sini telah berhasil membuat banyak spanduk yang bertuliskan dukungan kepada Rahul dan Anjali. Wah, sepertinya anak-anak ini cukup berbakat untuk menjadi tim sukses partai. Entah apa yang dilakukan oleh lapangan basket dengan ukuran standar dewasa ini yang juga dilengkapi dengan ring basket dengan tinggi untuk ukuran orang dewasa di tengah-tengah perkemahan yang pesertanya adalah anak-anak di bawah umur 10 tahun. Bocil dengan scarf merah ini duduk mendukung Anjali dan juga mendukung Rahul secara bersamaan. Di foto yang diambil oleh Tuan Almeida menunjukkan bahwa sekarang adalah tahun 1998. Berarti, sesuai keterangan di awal film, maka setidaknya 8 tahun yang lalu adalah zaman di mana Rahul dan Anjali masih kuliah. Yang berarti itu adalah tahun 1990. Maka berkat foto dari Tuan Almeida ini malah membuka lebih banyak keanehan karena banyak yang seharusnya tidak sesuai dengan tahun 1990 pada saat zaman Rahul dan Anjali masih kuliah. Seperti kaleng Pepsi dengan desain seperti ini baru diluncurkan di tahun 91. Film Romeo dan Juliet yang diperankan oleh Leonardo DiCaprio baru ditayangkan pada tahun 96. Telepon rumah tanpa kabel baru populer di tahun 1994. Moto dari Nokia Connecting People pertama kali diperkenalkan pada tahun 92. Buku 12 Women Detective Stories yang dikompilasi oleh Laura Marcus baru diterbitkan di tahun 98. Dan buku Giant Book of Dreams oleh Pierre Daco yang edisi ini baru diterbitkan di tahun 98. Tuan Almeida ikut memprovokasi agar Rahul dan Anjali mau berfoto berdua. Padahal sebagai rekan kerja, Tuan Almeida seharusnya tahu kalau Anjali baru saja bertunangan dan akan segera menikah, sehingga tidak seharusnya berbuat macam-macam dengan laki-laki lain. Anda akan mengira bahwa foto ini diambil dari kejadian ini, bukan? Padahal tidak. Orang-orang yang berada di latar foto ini berbeda dengan kejadian aslinya. Dan di pipi Aman tidak ada bekas tanda merah. No music. Oh my god, maksudnya Rahul penyihir? Anjali, tahan Anjali, ingat kamu sudah bertunangan dan sebentar lagi akan menikah. Jangan Anjali, tolong ingat. Aman dipastikan memiliki indera penglihatan dan penciuman yang sangat luar biasa karena mampu menemukan Anjali yang berlari secara random ke dalam hutan di tengah hujan di dalam gelap. Wow, amazing man, too good. Just like Michael Jordan, my friend, you're too good. Entah apakah Aman benar-benar tahu siapa itu Michael Jordan, atau ia sedang membicarakan Michael Jordan yang lain yang berasal dari kampungnya. Atau mungkin ia sedang menghina. Sepertinya Rahul membawa selendang ini kemanapun ia pergi, karena sebelumnya ia tidak menyangka akan bertemu Anjali di perkemahan ini. Saya yakin acara pernikahan ini berlangsung karena setidaknya ada kontribusi uang dari mempelai pria. Dan di acara ini juga pasti dihadiri oleh keluarga dari mempelai pria. Namun mempelai prianya tanpa memberi penjelasan ke keluarganya rela memberikan pengantin wanitanya kepada orang lain di saat pernikahannya sedang berlangsung. Sungguh kemaluan yang luar biasa bagi keluarga mempelai pria yang hadir di situ. Tapi semua orang bergembira, di mana seharusnya setidaknya telah terjadi tawuran antar keluarga di sini karena pernikahan yang telah batal secara sepihak. What do you mean नहीं चलेगा Rahul? Of course चलेगा, Mr. Malhotra. मेरा नाम चिन चिन चू बाबा चिन चिन चू रात चांदनी में और तू hello Mr. How do you do? Papa. Miss Bergenza, control yourself. Control. Demikianlah hal-hal aneh dalam film Kuch Kuch Hota Hai. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton hingga usai. Dan jangan lupa tinggalkan like dan komen. Dan sampai jumpa lagi dengan saya di salah satu video berikut ini.